Ibu. Ibu maafkan dan begitu juga Ibu minta maaf, dan terkait kata-kata itu semoga di hati Indra lukanya nanti hilang. Pak Gubernur sudah memberikan pengajaran. Kasus dugaan kekerasan di SMA Negeri 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten berakhir damai setelah Gubernur Banten Andra Soni mempertemukan kepala sekolah Dini Fitria dan muridnya, Indra, yang sebelumnya mengaku ditampar karena tertangkap merokok di sekolah. Pertemuan berlangsung di ruang kerja Gubernur Banten di kawasan pusat pemerintahan Provinsi Banten, Kota Serang, pada Rabu 15 Oktober. Dalam kesempatan itu, keduanya saling menyampaikan permintaan maaf dan sepakat untuk memaafkan satu sama lain. Usai pertemuan, Dini Fitria menyampaikan harapannya agar sang murid dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan sukses di masa depan. Gubernur Andra Soni pun menegaskan pentingnya menjaga hubungan baik antara guru dan siswa demi menciptakan suasana pendidikan yang sehat. Pasca kesepakatan damai, aktivitas di SMA Negeri 1 Cimarga mulai kembali normal. Pertama, ini kan kejadian yang menjadi perhatian ya. Saya sih berharap sebenarnya substansi dari permasalahan ini yang nggak kemana-mana. Substansinya adalah di satu sisi guru ingin menegakkan disiplin, tapi di satu sisi guru juga berhadapan dengan hukum. Nah ini kan harus kita jernihkan gitu kan. Nah kuncinya sekarang adalah ya kejadian ini sebagai contoh Indra yang melakukan pelanggaran disiplin di sekolah ditegur oleh gurunya menegur dengan kata-kata yang tidak bisa diterima. Nah ini bisa jadi permasalahan hukum ya kan, padahal niatnya bu guru ya kan adalah baik ya kan. Indra sendiri ya setelah menyadari kesalahannya ya dan sudah saling memaafkan, mestinya selesai di situ kan. Nah sampai terjadi mogok ini kan mempertentangkan antara guru dengan murid, dan saya berharap mudah-mudahan tidak terjadi lagi di Banten. Saya sudah minta kepada Pak Sekda, Kepala Dinas, untuk menyampaikan kepada guru-guru bahwa keberlangsungan belajar mengajar di sekolah itu tanggung jawab semua pihak, bukan cuma tanggung jawab kepala sekolah, tanggung jawab wali kelas, tanggung jawab TU, tanggung jawab penjaga sekolah, tanggung jawab kebersihan sekolah, tanggung jawab semua, termasuk tanggung jawab gubernur. Karena sekolah didirikan tujuannya adalah sebagai tempat untuk mendidik, tempat untuk belajar, tempat untuk melaksanakan proses belajar mengajar. Kalau alasannya menonaktifkan ibu kepala sekolah itu apa sebenarnya Pak? Jadi situasi tidak terkendali ya, dari murid-murid, guru sudah tidak bisa mengarahkan murid masuk ke kelas selama 2 hari ya Bu Siti ya? Iya. Selama 2 hari. Sudah mulai ketidakhormatan kepada guru muncul. Pertama adalah menolak untuk disuruh ke kelas. Kedua kata-kata dan sebagainya kan seperti saya sampaikan tadi, sekolah kan tempatnya untuk kita melaksanakan. Nah keputusan ini Dindik lakukan setelah mempertimbangkan banyak hal agar kembali normal proses belajar, dan sifatnya bukan pemberhentian dan bukan hukuman. Jadi ini penonaktifan, dan nanti boleh tanya ke Bu Dini dampaknya apa terhadap kebijakan tersebut. Dan tentu ini nggak boleh lama-lama, harus kita pulihkan kembali. Ya harus kita pulihkan kembali dan harus didukung oleh semua guru, semua murid itu harus didukung. Ya kan bahwa kita pengen Pertemuan ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertemuan hari ini saya diundang oleh Pak Gubernur untuk bincang-bincang ya, intinya beliau memaparkan bahwa karena kemarin melalui Dinas Pendidikan saya mendapatkan surat penonaktifan sementara sebagai kepala sekolah, maka hari ini beliau mengundang bahwa tujuannya adalah bukan memberhentikan tetapi untuk mengembalikan anak-anak ke sekolah terkait aksi yang membuat 3 hari itu. Dan alhamdulillah dengan kebijakan ini anak-anak sudah kembali ke sekolah hari ini gitu. Jadi apa yang beliau ambil kebijakan ini sudah tepat untuk menyelamatkan dunia pendidikan, kan tidak boleh begitu. Karena hakikatnya ada gedung sekolah adalah untuk belajar. Iya, Pak ya. Iya. Ya alhamdulillah. Apa Bu yang dibahas mungkin pertemuan dengan Pak Gub dan dengan Ananda ini gitu? Ya, intinya bahwa tidak ada guru ingin mengenai muridnya, bahwa hari itu terjadi ya begitu saja refleks, dan sebagaimanapun seorang guru kepada muridnya
Itu adalah bentuk kasih sayangnya. Dan kami hanya punya waktu jam 7 sampai jam setengah 4 itu untuk, memang kalau jam kerja kan sampai jam 4 ya, tapi kalau murid-murid setengah 4 udah keluar. Hanya waktu itu yang kami punya untuk membina mereka, dan saya memang concern untuk, dari dulu ketika menjadi guru, concern di penegakan kedisiplinan, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Gitu. Dan saat itu terjadi, ya saya kan merasa sebenarnya tugas, karena kepala sekolah juga guru, maka apapun yang saya lihat itu adalah sebuah bentuk penyimpangan, saya harus ikut menegur. Gitu. Hanya saja mungkin diwarnai dengan kehilapan aja. Gitu. Saya akui, dan itu Ibu minta maaf ya Mbak. Ya, Oh, hari ini ya sama-sama kita minta maaf. saya. Nah, luar biasa. Pak sebenarnya ini termasuk yang menahan pintu ketika mau didobrak oleh temannya. Jadi di balik kesalahannya ada perbuatan baik untuk menahan. Ya, itu. Sebelumnya, sebanyak 630 siswa melakukan aksi mogok sekolah sebagai bentuk protes pada Jumat 10 Oktober. Aksi mogok bermula ketika seorang siswa bernama Indra Lutfiana Putra mengaku ditampar dan mendapat kata-kata kasar setelah ketahuan merokok di kantin sekolah. Kepala Sekolah Dini Fitria membenarkan bahwa dirinya memergoki siswa tersebut sedang merokok dan menegurnya. Namun, ia mengaku terpancing emosi karena siswa itu tidak mau mengakui perbuatannya meski ditemukan bukti di lokasi. Kasus ini mendapat perhatian pemerintah Provinsi Banten, di mana Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusuma menegaskan bahwa kekerasan dalam bentuk apapun tidak dibenarkan di lingkungan pendidikan. Ia juga sempat memutuskan menonaktifkan sementara Kepala SMA Negeri 1 Cimarga dan menunjuk pelaksana tugas agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan. Pemerintah Provinsi Banten selanjutnya melakukan investigasi untuk memastikan kebenaran perkara tersebut, termasuk menelusuri apakah persoalan berasal dari perilaku kepala sekolah atau kedisiplinan siswa. Dimyati menyatakan keputusan akhir akan diambil setelah hasil investigasi selesai dan kebenaran kasus ini ditemukan. Dengan adanya pertemuan damai yang difasilitasi Gubernur Andra Soni, polemik dugaan penamparan di SMA Negeri 1 Cimarga kini dinyatakan selesai secara kekeluargaan.